Kurban yang paling hebat tentunya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Salah satu hadiah bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah doanya dikabulkan, Pak. Bahkan doa yang kayaknya tidak masuk akal. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Dzulhijjah akan menjelang, akan sampai kepada kita. Ada satu amalan yang sangat menghadirkan kemuliaan kepada kita, yaitu berkorban. Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah diberikan banyak kenikmatan dalam kehidupan kita. Kemudian ada konsekuensinya, yaitu kita sholat dan berkorban. Kita ambil perumpamaan tetangga kita yang akan melangsungkan hajat, entah pernikahan atau apa, kemudian mengirimkan suatu makanan kepada kita sebagai yang diundang. Kalau di budaya Jawa kan ada tonjokan, kunjungan dan sebagainya. Orang yang sudah dikirim dengan kunjungan atau tonjokan atau apapun sebutannya, kemudian dia tidak datang dan memberikan sesuatu, dianggap orang yang tidak tahu malu. Allah sudah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Kemudian Allah minta dua, yaitu sholat dan berkorban. Kalau kita tidak mau sholat dan tidak mau berkorban, kalau kita analogikan ke logika yang pertama tadi, bahwa kita termasuk orang yang tidak tahu malu. Karena sudah mendapatkan sesuatu kok tidak mau berbuat sesuatu. Nah, inilah yang perlu kita persiapkan dari sekarang, yaitu berkorban. Coba kita hitung, kalau kita berkorban, kira-kira saya sudah tanya di beberapa teman-teman tahun lalu, kisaran antara dari 2,5 juta sampai 3 juta, paling kalau satu orang satu porsi adalah 5 juta. Coba bandingkan dengan kenikmatan kita yang banyak yang selama ini kita dapatkan. Kita itu sudah mendapatkan kenikmatan sejak kita di dalam kandungan. Bahkan sebelum kita bisa berdoa, sebelum kita bisa berikhtiar, Allah sudah memberikan kenikmatan yang kita butuhkan. Tidak ada bayi dalam kandungan yang berdoa, ya Allah, nanti kalau saya lahir minta diberikan hidung, mata, telinga, rambut, kepala, kaki, tangan dan sebagainya. Tapi ketika lahir, Allah sudah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat lengkap. Belum lagi kalau kita nanti sudah makin dewasa, Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan kepandaian. Kita akan bisa mendapatkan macam-macam dengan modal yang diberikan oleh Allah. Berupa badan kita, kemampuan kita. Inilah yang harusnya kita malu. Kalau kita uangkan, kenikmatan kita selama setahun itu, kalau dibandingkan dengan uang 3 juta, tidak ada apa. Cuman kecil 3 juta itu. Harusnya kita malu ketika kita disuruh berkorban, kok wah saya nggak punya uang, saya belum sanggup. Harusnya malu, apalagi mohon maaf yang sering orang gonta-ganti HP yang sekian harganya, kemudian gonta-ganti mobil sedemikian harganya, beli rumah sana di sini. Tapi kenapa ketika korban kita tidak malu? Apa kita mau nanti dicap oleh Allah orang yang tidak bersyukur? Sebagaimana disebutkan dalam surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur, wa qalilum min ibadiyasy syakur, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Bahkan dalam surat Ar-Rahman Allah mengingatkan sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan mana lagi yang akan kamu dustakan? Sudah banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tapi kita mendustakan dengan mengatakan saya belum mampu, saya tidak siap, saya tidak sanggup. Maka selamanya dia tidak akan pernah sanggup. Ada yang namanya afirmasi. Afirmasi itu adalah kata yang diucapkan berulang-ulang, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika orang mengatakan, saya nggak mungkin haji, selamanya nggak bisa haji. Saya nggak bisa umroh, selamanya nggak bisa umroh. Saya nggak bisa sedekah, selamanya dia kan nggak bisa sedekah. Itu namanya afirmasi yang negatif. Harusnya kita orang Islam itu punya afirmasi yang positif. Saya insya Allah bisa melaksanakan, terutama dalam hal kebaikan. Terutama ibadah-ibadah yang menggunakan harta, haji, umroh, korban, sedekah, zakat, wakaf dan sebagainya. Ada dalam sebuah
surat Al-Munafikun itu ketika orang sudah mendekati ajal, salah satu penyesalan dia adalah dia pengen diundurkan ajal itu, dia masih pengen beri kesempatan hidup dan dia pengen sedekah, Pak. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan, diberi harta, mari kita segera bersedekah. Salah satunya adalah ibadah kurban. Sudah terbukti, Pak. Kurban yang paling hebat tentunya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Salah satu hadiah bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah doanya dikabulkan, Pak. Bahkan doa yang kayaknya tidak masuk akal. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri kami ini, negeri yang aman, kemudian berilah penduduknya rizki berupa buah-buahan. Kalau orang Karangreje berdoa minta buah-buahan agak masuk akal. Karena dekatnya ada pohon mangga, pohon pisang, dan sebagainya, banyak pohon buah-buahan. Nabi Ibrahim sekitarnya adalah tanah tandus. Dan terbukti, bapak-bapak yang sudah melaksanakan haji dan umroh tahu bahwa kalau di Mekah, di Madinah itu buah-buahan banyak. Doa tidak dikabulkan, mungkin salah satunya adalah kita tidak berniat dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah kurban. Kalau kita pengen rezeki tahun depan sukses, lancar, mulai dari sekarang niatkan berkorban. Kalau toh sampai waktunya belum cukup, kita niatkan untuk tahun depan. Tahun depan belum cukup, kita niatkan tahun depannya lagi. Yang penting kita sudah berniat, kemudian berusaha menabung, menyisihkan uang untuk melaksanakan kurban. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita tergerak, segera pulang, kita meniatkan diri dan menyiapkan harta kita untuk membayar hewan kurban.